Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan anggota saya sendiri Siti Komaria dan rekan saya Asep Dimyati yang akan menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis sistem pendukung keputusan penentuan penerima beasiswa Bajnas Kabupaten Asahan dengan metode AHP. Baik, selanjutnya ke latar belakang. Bajnas Kabupaten Asahan merupakan lembaga yang menyalurkan dana zakat dalam bentuk beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu, sebagai upaya membantu meningkatkan akses pendidikan di daerah tersebut. Namun, proses seleksi penerima beasiswa yang dilakukan secara manual menyebabkan prosesnya tidak efisien dan efektif, sehingga berisiko terjadi kesalahan dalam pemilihan penerima beasiswa yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Baik, selanjutnya tujuan yang akan disampaikan oleh Asep. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada materi tentang tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu menerapkan metode analytical hierarchy process atau AHP dalam melakukan pemilihan penerimaan beasiswa pada kantor Bajnas Kabupaten Asahan, sehingga dapat membantu pihak Bajnas Kabupaten Asahan dalam proses pemilihan beasiswa berdasarkan kriteria yang ada. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu merupakan sebuah metode penelitian menggunakan data-data atau angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, penelitian ini dengan menerapkan metode AHP untuk jumlah responden atau data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 10 orang dan 10 peneliti. Berikut langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data dengan menggunakan metode analitik hierarki proses. Baik, selanjutnya yang akan disampaikan oleh Azga. Oke, selanjutnya ada hasil perhitungan. Dalam proses perhitungan sistem pendukung keputusan penentuan penerima beasiswa Bajnas Kabupaten Asahan dengan metode analitik hierarki proses masih dilakukan secara manual, sehingga hasilnya tidak akurat. Selain itu, proses perhitungan yang masih dilakukan secara manual mengakibatkan lamanya proses penentuan beasiswa sehingga tidak efektif dan efisien. Untuk itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah membantu pihak Bajnas Kabupaten Asahan dalam proses perhitungan dengan menggunakan metode analitik hierarki proses sehingga hasil perhitungan lebih akurat, lebih efektif, dan efisien. Baik, langsung saja ke skala dasar perbandingan berpasangan, di mana tingkat kepentingan 1 yaitu definisinya sama pentingnya dan keterangannya dampak kedua komponen itu sama. Dan untuk tingkat kepentingan 3 yaitu sedikit lebih penting, tingkat kepentingan 5 lebih penting, tingkat kepentingan 7 sangat penting, tingkat kepentingan 9 mutlak lebih penting, tingkat kepentingan 2, 4, 6, dan 8 yaitu nilai tengah. Langsung saja. Baik, langkah selanjutnya yaitu penentuan kriteria, di mana di sini ada 4 kriteria. Yang pertama, kode kriteria C1 yaitu dengan nama kriteria transkrip nilai. Yang kedua, C2 dengan nama kriteria jumlah penghasilan orang tua. Dan yang ketiga, C3 dengan nama kriteria wilayah tempat tinggal. Dan yang keempat, C4 dengan nama kriteria prestasi. Baik, untuk selanjutnya di sini kita menentukan dulu data alternatif atau langkah data membuat data alternatif, di mana ada 10 alternatif atau kode alternatif. Yang pertama A1 dengan nama lengkap Sahmul Ruhut Siregar, yang kedua A2 Muhammad Rizki, yang ketiga A3 yaitu Fatur Rahman Riregar, yang keempat A4 Poppy Pujianti, A5 Surya Hanum, A6 Andriani, A7 Ayu Putri Rambe, A8 Fadila Indahsari, A9 Muhammad Agung, dan yang ke-10 A10 Veronica Panjaitan. Baik, selanjutnya yang akan disampaikan oleh Asep.
Oke, selanjutnya ada tabel 4 yaitu matriks perbandingan berpasangan antar kriteria. Di tabel ini kami membandingkan 4 kriteria yaitu C1 transkrip nilai, C2 penghasilan orang tua, C3 wilayah tempat tinggal, dan C4 prestasi. Kami membandingkan satu persatu kriteria menggunakan skala perbandingan AHP, yaitu skala 1 sampai skala 9, yang menunjukkan seberapa penting suatu kriteria dibandingkan kriteria lainnya. Contohnya, C1 dibanding C2 nilainya 2. Artinya C1 sedikit lebih penting dari C2. C1 dibanding C3 nilainya 3, artinya C1 lebih penting dari C3. Setelah seluruh perbandingan diisi, kita jumlahkan tiap kolom untuk keperluan normalisasi. Di sini kolom C1 totalnya adalah 2,17, C2 4,33, C3 9, dan C4 5,5. Nilai total C1 itu seharusnya 2,16, sedangkan di jurnal dituliskan C1 itu nilainya 2,17. Selanjutnya ada tabel 5 perhitungan bobot kriteria. Dari tabel 4, setiap nilai kami normalisasi dengan cara membagi nilai per baris dengan total kolom masing-masing. Lalu, untuk mendapatkan prioritas atau bobot kriteria, kita hitung rata-rata per baris. Hasilnya sebagai berikut. Yang C1 hasilnya 0,45, C2 0,24, C3 0,11, C4 0,20. Ini artinya transkrip nilai C1 memiliki bobot paling tinggi yaitu 45%. Dan wilayah tempat tinggal C3 bobotnya paling rendah yaitu 11%. Setelah mendapat bobot tadi, kami hitung eigenvalue dari masing-masing kriteria menggunakan rumus, yaitu jumlah baris dibagi bobot. Contohnya eigenvalue yang C1 1,80 dibagi 0,45 yaitu hasilnya 4. Eigenvalue C2 0,98 dibagi 0,24 yaitu hasilnya 4,08. Yang ketiga 0,43 dibagi 0,11 sama dengan 3,90. Yang terakhir C4 yaitu 0,79 dibagi 0,20 hasilnya yaitu 3,95. Selanjutnya kami hitung lambda max yaitu rata-rata dari keempat eigenvalue tersebut. Eigenmax-nya yaitu 4,09. Kemudian kita hitung yang C1 4,09 dikurang 4 dibagi 4 dikurang 1. Hasilnya yaitu 0,003. CR sama dengan C1 dibagi IR sama dengan 0,003 dibagi 0,9 hasilnya 0,003. Karena nilai CR lebih kecil dari 0,1 maka perbandingan ini konsisten dan bisa dilanjut ke tahap penilaian alternatif. Jadi dari hasil tabel 4 dan 5 kita sudah mendapatkan bobot kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi masing-masing alternatif penerima beasiswa. Langkah selanjutnya adalah membandingkan alternatif berdasarkan masing-masing kriteria yang akan kami jelaskan di tabel berikutnya. Oke, selanjutnya ada tabel 6 yaitu matriks perbandingan alternatif berdasarkan kriteria. Setelah menentukan bobot masing-masing kriteria dari tabel 4 dan 5, langkah selanjutnya adalah membandingkan seluruh alternatif penerima beasiswa berdasarkan tiap kriteria. Pada tabel 6 ini, kami menyusun matriks perbandingan berpasangan antar 10 alternatif menggunakan kriteria C1 yaitu transkrip nilai sebagai contoh. Alternatif yang kami nilai adalah alternatif 1 sampai alternatif 10 yaitu para calon penerima beasiswa seperti Samsul Ruhut Siregar yang merupakan alternatif 1, Muhammad Rizki yang merupakan alternatif 2 dan seterusnya.
Proses perbandingannya masih menggunakan skala AHP 1-9. Yaitu contohnya jika A1 dibandingkan dengan A2 diberi nilai 0,5, artinya A1 sedikit kurang baik dari A2 dalam hal transkrip. A2 dibandingkan A3 diberi nilai 3, artinya A2 lebih baik dari A3. Proses ini dilakukan untuk semua pasangan alternatif hingga matriksnya lengkap. Setelah semua nilai diisi, kami jumlahkan total masing-masing kolom. Total kolom ini nanti akan digunakan untuk normalisasi, yaitu membagi setiap nilai dengan jumlah kolomnya masing-masing. Contohnya yaitu misalnya nih, total kolom A1 adalah 14,333. Maka untuk menormalisasi nilai A1 terhadap dirinya sendiri yang nilainya 1, kami hitung 1 dibagi 14,333. Hasilnya yaitu 0,0698 dan sampai seterusnya. Dari normalisasi tabel ini, kami akan mendapatkan nilai prioritas tiap alternatif untuk kriteria transkrip nilai. Nilai ini akan dimasukkan ke dalam tabel 7 nanti yang akan kami jelaskan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada tabel 7, matriks nilai prioritas alternatif untuk kriteria transkrip nilai. Setelah kita menyusun matriks perbandingan antara alternatif di tabel yang 6 yang tadi, pada tabel 7 ini kami menampilkan hasil normalisasi dan nilai prioritas dari setiap alternatif untuk kriteria transkrip nilai. Berikut ada beberapa langkahnya. Langkah pertama yaitu setiap nilai pada tabel 6 dibagi dengan total kolomnya masing-masing untuk mendapatkan nilai normalisasi. Contohnya A1 dibanding A1 nilainya 1. Total kolom A1 adalah 14,333, maka nilai normalisasinya adalah 1. Dibagi 14,333, hasilnya 0,0698. Proses kedua yaitu proses ini dilakukan untuk seluruh isi tabel. Selanjutnya yaitu jumlahkan seluruh nilai per baris lalu dibagi 10. Nilai 10 itu jumlah alternatifnya untuk mendapatkan priority faktor masing-masing alternatif. Contohnya A1 jumlah nilai 0,75, maka nilai prioritasnya 0,75 dibagi 10 alternatif. Hasilnya yaitu 0,08. A2 1,33, jadi bobotnya 0,13 dan seterusnya. Nilai prioritas ini menunjukkan seberapa besar kontribusi atau kekuatan tiap alternatif dalam kriteria C1 atau transkrip nilai. Jadi A6 mendapatkan nilai tertinggi yaitu 0,15. Artinya Andriani punya transkrip nilai terbaik di antara semua alternatif. Sementara A3 punya nilai hanya 0,04 yang artinya performanya paling rendah dari sisi transkrip. Langkah yang sama dilakukan untuk kriteria lainnya yaitu penghasilan orang tua, tempat wilayah tinggal, dan prestasi. Hasil dari masing-masing kriteria ini akan dikaitkan dengan bobot kriteria yang sudah kita dapatkan di tabel 5 yang tadi dan dijumlahkan untuk mendapatkan total skor tiap alternatif. Nah, baik, langkah selanjutnya kita membuat nilai prioritas masing-masing tiap kriteria. Nah, jadi untuk di sini ada 10 alternatif dan ada kriteria transkrip nilai, jumlah penghasilan orang tua, wilayah tempat tinggal, di mana transkrip nilai ini ada nilainya 0,08. Dari mana sih 0,08? Nah, 0,08 tadi dihasilkan dari tabel 7 yang sudah dijelaskan oleh Asep. Jadi kita tinggal pindahin ke nilai prioritas masing-masing. Nah, kalau jumlah penghasilan orang tua dari mana? Berhubung dari jurnal kami, dari jurnal yang kami analisis tidak mencantumkan karena cuma satu perhitungan
yaitu tentang transkrip nilai. Tapi cara penghitungan jumlah penghasilan orang tua, wilayah tempat tinggal, prestasi sama halnya seperti transkrip nilai. Langsung saja. Nah, ke tabel 9 yaitu kita membuat nilai prioritas global masing-masing. Di sini yang tadi dari tabel 8 pindahin ke tabel 9 tentang transkrip nilai, jumlah penghasilan orang tua, wilayah tempat tinggal, prestasi. Nah, terus langsung aja hitung. Bagaimana sih hitungnya? Yaitu dari mulai 0,08 ditambah 0,06 ditambah 0,06 ditambah 0,08 hasil 0,28. Jadi untuk dari A1 sampai A10 bagaimana cara menghitungnya? Cukup ditambahkan. Nah, kan itu ada ranking nih Teh. Nah, kalau ada ranking di sini kita sudah lihat ya, mana sih yang ranking 1. Dari nilai-nilai yang sudah kami totalkan, ini yang paling besar untuk A2 yaitu 0,55 dan yang paling terendah ini ada di A3 0,18. Bisa lihat sendiri dari tabelnya. Nah, langsung aja untuk tahap akhir yaitu perankingan. Jadi setelah di tabel 9 kita pindahkan ke tabel 10. Jadi kita Jadi kita pisah-pisah ini mana yang harus mendapatkan beasiswa ini. Nah, di sini ada 10 alternatif. Yang ranking paling atas yang pertama A2 dengan Muhammad Rizky mendapatkan ranking 1, dan yang kedua yaitu A5, alternatif A5 dengan nama lengkap Surya Hanum, dan alternatif ke-6 A6 dengan nama Andriani dengan ranking 3. Nah, untuk jumlahnya A2 ranking 1 dengan total 0,55. Terus untuk A5 ranking 2 dengan nilai 0,53, dan untuk ranking ketiga dengan total 0,51. Seperti itu. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan aja. Berdasarkan perbandingan antara jurnal yang kami pilih dengan hasil hitung ulang menggunakan metode AHP, ditemukan beberapa perbedaan pada bagian perhitungan metrik kriteria, yaitu pada tabel 4 dan 5. Sedangkan bagian lainnya seperti metrik alternatif per kriteria dan hasil akhir perankingan memiliki hasil yang relatif sama atau tidak terlalu signifikan berbeda. Pada tabel 4 terdapat perbedaan jumlah total pada kolom C1 yang ditulis sebesar 2,17. Pada hasil perhitungan ulang menunjukkan hasilnya yaitu 2,17. Selanjutnya pada tabel 5 hasil eigenvalue-nya itu dan bobot kriteria seperti C1 transkrip nilai, C2 penghasilan orang tua, dan C3 wilayah tempat tinggal, dan C4 prestasi juga mengalami sedikit perbedaan. Sebagai contoh, nilai eigenvalue C2 menurut jurnal adalah 1,06, sedangkan hasil hitung ulang yang kami lakukan hasilnya 4,08 jika dibagi bobotnya ya, yang menunjukkan perbedaan pendekatan dalam perhitungan. Nilai eigenmax C1 dan CR juga memiliki sedikit selisih, namun keduanya tetap memenuhi syarat konsistensi karena nilai CR yang dihasilkan tetap berada di bawah angka 0,1. Artinya, meskipun terdapat perbedaan angka, perhitungan dalam jurnal tetap konsisten secara metode AHP. Perbedaan ini memungkinkan disebabkan oleh metode pembulatan angka yang dilakukan sejak awal pada jurnal, yang di jurnal dilakukan pada awal, sedangkan hasil yang perhitungan ulang kita dilakukan di tahap akhir. Akibatnya, hasil priority factor menjadi sedikit berbeda dari hasil yang seharusnya. Proses ini cukup berpengaruh terhadap nilai bobot kriteria yang harusnya dihitung dengan lebih presisi untuk mendapatkan hasil akhir yang akurat. Namun demikian, hasil akhir dari perankingan penerima beasiswa tetap sama, yaitu alternatif A2 Muhammad Rizky menduduki peringkat tertinggi
diikuti oleh A5 dan A6. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jurnal sudah sesuai dengan prinsip dasar metode AHP. Tetapi tetap disarankan untuk melakukan sedikit revisi dalam proses pembobotan kriteria utama agar hasil lebih akurat dan profesional secara akademik. Oke, selanjutnya langsung aja ke kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh Siti. Baik, kesimpulannya, dari permasalahan yang sedang dialami oleh pihak Bajnas Kabupaten Asahan, peneliti mengambil kesimpulan pada penelitian yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Beasiswa Bajnas Kabupaten Asahan dengan Metode AHP. Sehingga hasil dari nilai yang telah dilakukan melalui banyak proses perhitungan, mulai dari penentuan kriteria, penentuan alternatif, sampai tahap rankingan sehingga mendapatkan nilai calon penerima di Bajnas Kabupaten Asahan. Nah, peneliti juga berharap sistem ini dapat mempermudah dalam proses penentuan penerima zakat untuk beasiswa yang lebih efektif dan efisien. Penerapan metode AHP dalam penerima zakat untuk beasiswa pada kantor Bajnas Kabupaten Asahan dapat menyelesaikan masalah berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Nah, langsung aja ke kesimpulan, ke saran, maaf. Untuk sarannya, nah kedepannya kriteria dan data yang digunakan dalam perhitungan metode AHP dapat dibuat lebih komprehensif dan disesuaikan dengan kondisi terkini agar hasilnya semakin akurat. Sistem pendukung keputusan ini juga sebaiknya dikembangkan dalam bentuk aplikasi desktop atau web untuk memudahkan pihak Bajnas maupun lembaga serupa dalam mengambil keputusan secara efektif dan efisien berdasarkan pendekatan ilmiah yang terstruktur. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 12 pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.